Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Donggala. Perkenalkan, saya Budiatmo dari SMP Negeri Satap 6 Banawa Selatan. Perkenalkan, saya Desti Sri Ayuning. Saat ini saya mengajar di TK PGRI 1 Amal, Kecamatan Sindue. Perkenalkan, nama saya Niwaya Lastiniati SPD. Saya mengajar di SDN 20 Banawa. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan coaching pada supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai observer Dan saya sebagai coach. Dan saya sebagai coach. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya Pak Budi. Saya lihat hari ini Pak Budi ceria sekali nih Pak Budi ya. Ya sih, Bu, karena ini ini pengalaman coaching yang terbaik menurut saya. Oke, berarti hari ini Pak Budi ada agenda coaching ya? Iya, hari ini ada agenda coaching. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Budi, hari ini coachingnya dengan siapa nih Pak Nah, Budi? ini yang bikin spesial, Bu, karena yang saya mau coaching ini adalah rekan sejawat saya, Ibu Niwayan Lastiniati. Jadi saya sudah tidak sabar ini, karena beliau sudah menghubungi saya terus tentang masalah-masalahnya, jadi proses coachingnya seperti itu. Oke, Masya Allah. Oke Pak Budi, sebelum Pak Budi melakukan coaching hari ini, saya akan melakukan prasupervisi nih Pak Budi. Oke. Terkait kesiapan-kesiapan Pak Budi saat proses coaching nanti. Nah Pak Budi, saya izin melakukan beberapa pertanyaan Pak Budi yang akan kita lakukan di prasupervisi ini. Yang pertama ini Pak Budi, Pak Budi sudah merancang kegiatan coaching, kemudian kira-kira rubrik penilaian untuk percakapan coaching sebentar ini kira-kira seperti apa Pak Budi? Untuk proses coaching ya, Bu, saya sudah menyiapkan beberapa strategi, beberapa juga prinsip alur-alur, terutama pada alur tirta ini. Ya, karena menurut saya alur tirta ini adalah kompasnya coach dalam memberikan ini tahapan-tahapan kepada coaching agar si coach tadi sesuai dengan harapannya kita. Oke. Selain dengan alur tirta itu ada lagi strategi yang lain mungkin Pak Budi? Saya pikir tirta sudah cukup. Mungkin juga ini ya, Bu, dengan melibatkan rasa juga. Ya, SA seperti itu. Oke, sangat menarik sekali rubrik penilaian yang sudah disiapkan Pak Budi. Ya. Oke, Pak Budi, kemudian pertanyaan yang kedua Pak Budi, kira-kira kompetensi coaching apa ini Pak Budi yang ingin Pak Budi kembangkan? Kalau untuk kompetensi ya, Bu, ya, kompetensi kalau menurut pengetahuan saya, kompetensi sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri yaitu kehadiran penuhnya, terus Kristiannya tadi mendengarkan aktif juga, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebenarnya. Itu sih yang mau diterapkan di sistem coaching kali ini. Oke, berarti ada 3 ya Pak ya? Iya. Iya, kalau kompetensinya. Kemudian kira-kira kalau saya ingin bertanya lagi, lebih spesifik nih Pak Budi, kompetensi apa yang Pak Budi ingin kembangkan? Saya lebih mau untuk di proses coaching kali ini, Bu, saya rencananya mau mengembangkan kompetensi mendengar aktif. Ini, Bu, mendengar aktif, sehingga nantinya saya berharap bahwa dengan mendengarkan aktif itu si coach nanti bisa menggali potensinya sendiri sehingga menemukan tentunya solusi-solusi dari apa yang sudah menjadi kekhawatiran atau masalah yang dia lagi hadapi. Oke, berarti tadi ada mendengar aktif ya Pak Budi ya? Iya.
Oke. Nah, Pak Budi, kira-kira indikator ketercapaian dari mendengar aktif seperti apa ini Pak Budi yang ingin Pak Budi kembangkan? Terkadang Ibu ya, kalau pengalaman-pengalaman saya coaching sebelumnya, kalau biasanya si coach itu karena mungkin terlalu terbawa suasana sehingga proses coaching itu terlalu melebar. Jadi ada beberapa hal-hal yang harusnya tidak sampai ke sana, jadi jadinya sampai ke sana gitu. Jadi saya berharap dengan saya mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ini, saya bisa menangkap kata-kata kunci gitu, sehingga nantinya proses coaching yang terjadi itu memang betul-betul fokus pada masalah, sehingga nanti meskipun melebar ke hal-hal yang lain, bisa dengan adanya kompetensi saya sebagai pendengar aktif bisa mencatat beberapa kata-kata kunci. Ya, ini yang saya mau kembangkan di proses coaching tadi. Oke, saya pikir indikator yang Pak Budi sampaikan tadi itu sudah cukup baik. Semoga nanti bisa diterapkan pada saat proses coaching, di mana indikator itu yang Pak Budi ambil tadi salah satunya itu adalah mendengar aktif, sehingga nanti proses coaching yang Pak Budi lakukan bisa berjalan dengan lancar. Oke Pak Budi, sampai bertemu. Insya Allah nanti di pasca supervisi nanti saya ingin mengundang Pak Budi kembali, ingin lagi berbincang-bincang dengan Pak Budi terkait dengan proses coaching yang Pak Budi akan laksanakan nanti. Ya Pak Budi ya? Oke, terima kasih banyak Ibu. Iya, baik Pak Budi. Selamat coaching. Iya. Oke, Ibu Wayan. Selamat pagi Bu Wayan. Pagi Pak Budi. Bagaimana kabarnya Ibu Wayan? Baik Pak. Baik ya. Ini Bu Wayan. Pada sesi kita kali ini Bu Wayan ya, singkat saja kan kita tidak terlalu banyak waktu. Jadi saya mau mendengarkan nih cerita-cerita dari Bu Wayan. Kali ini pertemuan kali ini kita mau bahas apa nih? Iya nih Pak Budi, saya bercerita soalnya di dalam kelas itu saya kan kebetulan mengajar kelas 4 Pak. Ada 4 siswa saya itu belum bisa membaca Pak. Saya bingung apa yang harus saya lakukan supaya siswa saya ini bisa lancar, bisa membaca setidaknya Pak. Setidaknya dia naik kelas 5 nanti dia sudah bisa membaca dengan lancar seperti itu Pak. Oke, berarti kegalauannya Ibu ini, masalahnya Ibu tentang siswanya Ibu yang belum bisa membaca. Iya Pak. Oke. Sekarang kalau mau saya ini dulu, kita mau ukur dulu tingkat pemahaman tentang membaca ini ya. Kalau dari angka 0 sampai angka 10, angka 0 sampai angka 10, kira-kira Bu pengetahuan membacanya itu di angka berapa? Mungkin angka 6 ya, angka 6 ya Pak ya. Angka 6 ya? Iya Pak. Berarti kalau 0 tadi memang tidak bisa kenal huruf sama sekali, kalau 10 itu sudah bisa membaca dengan aktif, berarti ini di angka 6. Berarti saya mau pastikan Bu Wayan ini, berarti siswanya Ibu sudah bisa mengeja, gitu ya? Iya Pak. Sudah bisa mengeja, mengenal huruf sudah. Iya. Terus kira-kira Bu Wayan, selama ini Ibu Wayan, strategi apa yang Bu Wayan lakukan pada pembelajaran tentunya? Yang strategi yang pernah saya lakukan Pak terkait siswa saya yang belum lancar membaca dengan yang sudah lancar membaca, biasanya saya membagi menjadi beberapa kelompok di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya berikan mereka pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar mereka, sehingga saya dapat memberikan sedikit lebih banyak waktu ke anak-anak yang belum lancar membaca, seperti itu Pak. Oke, kesiapan belajar ya Bu ya? Iya. Berarti di sini strategi yang Ibu lakukan membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar tentunya dengan minat belajar mungkin ya. Kalau kegiatan spesifik ini Bu ya,
kalau kegiatan spesifik yang Ibu lakukan untuk supaya ada progres, ya. Supaya ini siswa yang menurut Ibu tadi berada di angka 6, kira-kira angka berapa yang Ibu harapkan? Ya angka 8 lah Pak. Oh, sampai angka 8. Iya, angka Berarti, 8. oke. Berarti kira-kira untuk sampai ke angka 8 itu strategi atau kegiatan konkret apa yang sudah Ibu lakukan? Kegiatan konkret yang ingin saya lakukan Pak, mungkin saya membagi siswa itu sesuai dengan kesiapan belajarnya tetap ya Pak ya. Kemudian saya mungkin akan memberikan pembelajaran menarik. Mungkin saya ambil di YouTube Pak, bagaimana anak-anak itu bisa belajar membaca dengan lancar, karena mereka kan mungkin tidak terlalu tertarik ya Pak ya kalau kita pendekatan kita khusus pribadi saja. Mungkin mereka itu harus diselingi dengan mendesain pembelajaran atau memberikan video-video pembelajaran sehingga mereka merasa tertarik dan lebih ingat dengan bagaimana caranya membaca lancar itu Pak. Oke. Di sini saya mencatat ada 2 nih Bu ya, pembelajaran yang menarik dan referensi video pembelajaran. Ya. Ini menurut Ibu video pembelajaran yang seperti apa nih? Yang maksudnya yang Ibu mau tampilkan? Di sini Pak, bagaimana anak-anak itu, misalnya kan anak-anak ini sekarang sudah tahu huruf, kemudian dia sudah bisa mengeja Pak kalau 2 huruf. Okay. Mungkin untuk pencapaian ketiga huruf misalnya meng atau nga atau menyanyi mungkin agak sulit ya Pak. Jadi saya akan mencari video pembelajaran yang menyambungkan bagaimana dia menyambungkan kata-kata yang panjang. Mungkin di dalam satu kata yang panjang itu apakah dia baca 2 huruf dulu, 3 huruf dulu, sehingga mereka itu akan terbiasa untuk membaca yang panjang. Karena mereka pada dasarnya mereka baru 4 huruf Pak, begitu. Jadi membaca kata yang panjang itu atau dalam satu kata yang panjang itu belum bisa. Jadi mungkin itu yang perlu saya lakukan melalui pembelajaran yang saya lakukan di kelas, melalui menyimak video yang bagaimana anak-anak itu membaca satu huruf panjang dengan memperhatikan berapa huruf seharusnya dia ejak terlebih dahulu sehingga bisa membaca satu huruf atau satu kata yang panjang itu, seperti itu Pak. Oke. Menyimak video ya Bu. Iya. Ini memang strategi yang sangat menyenangkan kalau menurut saya. Terus kira-kira Bu ya, untuk melakukan kegiatan ini, hal-hal apa yang Ibu butuhkan? Yang pertama yang saya butuhkan adalah Pak, di sekolah itu jaringan internet yang memungkinkan, karena rencana dalam kegiatan ini saya menggunakan Infocus, kemudian itu pasti juga membutuhkan jaringan yang bagus Pak tentunya. Kalau tidak mungkin saya mengambil inisiatif untuk mendownload saja di mana jaringan yang bagus supaya saya bisa menerapkan kepada siswa walaupun jaringan di sana tidak bagus. Kemudian di sana juga Pak kendalanya biasa lampunya kan biasa mati-mati Pak, karena nggak tahu kendala di sekolah, tapi itulah kendala-kendala yang saya alami, dan saya harapkan saya bisa dengan inti strategi ini adalah bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran yang menarik kepada anak-anak melalui video yang saya putarkan seperti itu. Oke, berarti sarana-sarana itu Ibu butuhkan dan alternatifnya sudah Ibu sampaikan juga tadi. Salah satunya itu di download memang video, nanti ditampilkan di sana. Berarti sarana prasarana mendukung sudah memadai menurut saya. Terus Ibu juga sudah punya konsep juga nih ya, supaya anak-anak tadi bisa sampai ke tahap membaca dengan menyenangkan, gitu ya. Sekarang Bu Wayan, kira-kira kapan Bu Wayan? Kapan mau dilakukan strategi ini? Pelaksanaan strategi ini Pak, saya akan usahakan lakukan secepatnya. Karena mengingat ini waktu semester ini kan sudah berjalan kurang lebih 3 bulan Pak. Jadi
bagaimana caranya saya mengefisienkan waktu ini supaya target saya untuk pas mereka naik kelas itu bisa tercapai Pak, seperti itu. Saya usahakan Pak, mudah-mudahan saya bisa laksanakan mulai besok. Mulai besok, Iya, oke. Pak. Berarti targetnya ini yang Ibu sampaikan secepatnya ini besok. Iya Pak. Jadi pada pembelajaran besok, Ibu sudah menampilkan video-video yang Ibu sampaikan tadi. Iya Pak. Sudah berarti sudah melakukan persiapan tentunya. Iya. Oke. Oke, ini Bu, pertanyaan terakhir dari saya. Tadi Ibu sudah dapat solusinya, terus dapat juga targetnya sudah dipatok ini. Nah, ini terus kira-kira Bu, untuk mencapai target itu, Ibu untuk bantuannya siapa? Atau Ibu siapa yang kira-kira yang bisa mengingatkan Ibu atau menjadi motivatornya Ibu lah? Supaya konsep yang Ibu sudah sampaikan tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Menurut saya Pak, saya harus bekerja sama dengan rekan guru-guru di sekolah. Bagaimana kita memaksimalkan pembelajarannya kita sehingga anak-anak saat naik di kelas 4 bisa membaca seperti itu. Jadi istilahnya dididik dari kelas 1 lah Pak. Bagaimana kami bekerja sama, saya bekerja sama dengan guru-guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 supaya kami sama-sama belajar Pak. Apalagi orang yang misalnya teman saya ada juga yang pintar IT Pak, mungkin saya akan banyak belajar dari dia dan bekerja sama bagaimana kita bisa anak-anak di sekolah saya itu bisa lancar membaca sampai mereka kelak mereka nanti lulus mereka sudah siap ke SMP begitu membacanya Pak, seperti itu. Oke, dari sini ada beberapa ini Bu kata kunci yang saya bisa dapat. Pertama, Ibu mau berkolaborasi dengan guru lain tentunya. Mungkin guru lain di kelas lain Bu yang ini ya. Iya Pak. Kalau dari Anu sendiri nih Bu, dari di kelasnya Ibu nih, ketika Ibu mau menerapkan konsep tadi menampilkan video, terus pembelajaran menyenangkan, menggunakan infokus tadi, kira-kira siapa kira-kira yang menjadi kontrolnya Ibu gitu. Jadi ada satu orang yang Ibu memang percayai untuk bisa mengontrol ini loh bahwa ternyata sudah tercapai saya punya ini konsepnya bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira siapa itu? Untuk mengontrol saya itu mungkin saya bekerja sama dengan guru kelas 5 Pak. Karena biar bagaimana nanti kelak mereka naikkan ke guru kelas 5. Jadi ada kerjasama saya dengan guru di fase berikutnya untuk untuk saling kerjasama. Mungkin dia bisa mengawasi saya bagaimana progres di dalam pencapaian tingkat kemampuan membaca siswa ini, seperti itu Pak. Oh, berarti Ibu Wayan ini akan memanfaatkan, akan meminta guru kelas 5 ini untuk bekerja sama, mengawasi. Di sini ada kata mengawasi. Iya Pak. Progres. Jadi oke. Saya tidak sabar sudah nih. Mau tahu progres konsepnya Ibu diterapkan ini, kira-kira tingkat keberhasilannya sampai di mana? Tadi Ibu kasih target dari siswa Ibu yang di angka 6, itu Ibu harap sampai di angka 8. Jadi saya harap nanti berikutnya Ibu ceritakan lagi ceritakan lagi bagaimana progresnya setelah Ibu melakukan konsep yang sudah Ibu terapkan tadi. Baik Ibu Wayan, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita akan jadwalkan lagi pertemuan berikutnya. Nanti Ibu bisa menceritakan kembali kepada saya hal-hal apa yang sudah baik Ibu lakukan dan kira-kira hal-hal apa yang perlu Ibu tingkatkan lagi. Oke Pak. Baik Ibu Wayan, terima kasih banyak. Pak Budi, saya sudah melakukan pengamatan terhadap coaching yang Pak Budi lakukan terhadap Ibu Wayan sebagai coaching. Kemudian saya ingin lagi bertanya kepada Pak Budi terkait dengan apa yang sudah Pak Budi lakukan tadi. Kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian dari mendengar aktif yang seperti di kesempatan pertama tadi yang Pak Budi sampaikan,
kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa Pak Budi? Kalau dari saya sih Bu, refleksi saya tentang indikator yang saya sudah sebutkan pada saat kelas supervisi kemarin, itu untuk mendengarkan aktif sudah kalau menurut saya sudah saya lakukan dengan strategi mencatat. Kemudian juga mindful listening juga saya sudah lakukan dengan metode stop. Karena di sela-sela beberapa ini saya lakukan itu. Terus juga saya mencatat kata-kata kunci nih, supaya pada saat proses coaching supaya masih fokus pada masalah dan solusi apa yang dicapai dari si coaching. Iya, Pak Budi, terima kasih. Seperti apa yang saya lihat tadi pada saat saya melakukan pengamatan, pada saat Pak Budi melakukan proses coaching dengan Ibu Wayan tadi sebagai coaching, ada beberapa hal yang saya catat. Kemudian berdasarkan hasil observasi saya, memang benar sudah sesuai dengan apa yang Pak Budi sampaikan tadi. Pak Budi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga indikator yang ingin Pak Budi kembangkan tadi, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Saya melihat tadi Pak Budi mencatat setiap kata kunci yang Ibu Wayan sampaikan, sehingga Pak Budi bisa menggali lebih dalam apa masalah-masalah yang dihadapi oleh Ibu Wayan, sehingga tadi juga saya melihat Ibu Wayan mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Wayan sampaikan pada saat proses coaching tadi. Kemudian juga Pak Budi fokus saat melaksanakan proses coaching, sehingga Ibu Wayan saya lihat tadi merasa nyaman, proses coachingnya mengalir seperti air. Ibu Wayan nyaman menyampaikan apa yang beliau rasakan, dan kemudian Pak Budi sebagai coaching juga Pak Budi memberikan banyak kalimat-kalimat positif, sehingga Ibu Wayan bisa tercerahkan terhadap masalah yang Ibu Wayan sampaikan tadi. Nah Pak Budi, satu pertanyaan terakhir, satu pertanyaan pamungkas, satu pertanyaan penutup dari pasca supervisi kita pada hari ini. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Budi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan tadi? Oke, karena coaching tadi ini akan berlanjut lagi, nanti Ibu melakukan supervisi lagi ya. Saya sih berharapnya saya bisa mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ini, supaya karena ini sistemnya berlanjut, tentunya saya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang berbobot, sehingga si coach tadinya ini bisa tercerahkan, bisa menemukan solusi apa yang sebaiknya, cara-cara apa yang sebaiknya dia lakukan, mungkin di sisi strategi maupun metode yang dilakukan dalam pembacaan. Itu sih sebenarnya. Oke, baik Pak Budi. Semoga nanti untuk proses coaching ke depannya, apa yang ingin Pak Budi kembangkan seperti pertanyaan berbobot dapat terlaksana dengan baik. Dipertahankan Pak Budi apa yang sudah Pak Budi lakukan tadi pada saat proses coaching, luar biasa. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di supervisi selanjutnya. Tetap semangat Pak Budi. Terima kasih. Sama-sama Pak Budi.